Nah, buat kalian yang masih bingung, yuk tonton video ini sampai habis. Nah, dimulai dari dasar hukum, perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dalam Undang-Undang. Terlihat jelas dalam pasal tersebut, Undang-Undang merupakan informasi keuangan utama dalam perpajakan, merupakan sekumpulan data dari peredaran atau penerimaan bruto atas dasar perhitungan perpajakan terutama. Ada 4 unsur pajak, yaitu yang pertama objek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dan yang terakhir subjek pajak. Selanjutnya, syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan pajak. Yang pertama, dengan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kedua, pembukuan dengan bahasa asing dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asal stelsel keuangan atau stelsel kas. 4, komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Syarat penyelenggaraan pembukuan pajak yang pertama diselenggarakan dengan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan bahasa asing dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas stelsel keuangan atau stelsel kas. Yang kelima, komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Nah, untuk syarat penyelenggaraan pencatatan pajak, yang pertama diselenggarakan secara teratur dan beriktikat baik sesuai keadaan sebenarnya. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Yang keempat, penghasil bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaannya pajak bersifat final. Yang terakhir, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha. Atau jika berbeda tempat, harus menjelaskan lokasi tempat Anda sejelas-jelasnya. Pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing. Di Indonesia, banyak perusahaan atau wajib pajak yang menyimpan harta bendanya dalam bentuk mata uang selain rupiah. Apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing atau secara umum, maka yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat. NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto adalah norma yang berguna dan dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh terutang pasal 25, pasal 29. Tujuan dari menggunakan NPPN ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan neto diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan. Nah guys, sekarang kita masuk di dalam materi tempat penyimpanan buku catatan atau dokumen pajak. Nah, kalian tahu nggak sih guys, pembukuan itu harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Terus, pembukuan itu bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik loh guys. Nah guys, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang dilakukan secara elektronik maupun program online itu harus dilakukan selama 10 tahun oleh Indonesia. Terus, perubahan tahun buku dan metode perubahan pembukuan itu harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak guys. Guys, bagi wajib pajak dan badan yang tidak melakukan pembukuan akan mendapatkan sanksi loh guys atas ketidakmengadakannya. Nah, sanksi yang pertama itu pajak di Jakarta oleh surat ketetapan pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Nah, yang kedua guys, jika WP pribadi atau badan menggunakan dokumen palsu, tidak melakukan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lain akan mendapatkan tindak pidana selama 3 tahun dan mendapatkan denda 4 kali dari jumlah pajak yang tidak harus dibayarkan guys.